Shalom, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang ke-13, pelajaran yang terakhir dengan judul Dari Debu kepada Bintang-Bintang. Tetapi sebelum kita membahas tentang pelajaran ini, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kami lagi untuk mempelajari firman-Mu yang satu kuartal ini kami pelajari buku Daniel. Dan saat ini Tuhan sebagai pelajaran yang terakhir buat kami untuk mengakhiri pelajaran-pelajaran sebelumnya. Oleh karena itu Tuhan kami memohonkan agar kuasa Roh Kudus-Mu boleh Tuhan berikan kepada kami untuk dapat memahami pelajaran dengan baik, dengan pertolongan Roh Kudus dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menghadapi pertentangan yang besar yang ada di depan kami bila mana kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua lewat pelajaran ini, karena kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah pelajaran yang terakhir ya dari pelajaran sekolah Sabat kita, dan tentunya perlu saya beritahukan kembali kepada kita ataupun mengingatkan kembali tentang model penulisan daripada kitab Daniel yang kita telah pelajari di sepanjang triwulan ini, yaitu model concentric paralel ataupun dengan model AB ya. Kalau kita coba lihat A yang yaitu pasal 1 ini berbicara tentang ujian hidup melalui makanan dan minuman. Dan kemudian B, ini pasal yang kedua, berbicara tentang nubuatan, tentang sejarah dunia. Lalu yang ke pasal 3A, kembali lagi ujian hidup melalui patung Nebukadnezar. Kemudian B, pasal yang keempat dan pasal yang kelima, paralel, yaitu nubuat tentang Raja Babylon. Dan kemudian A, di pasal yang keenam, ini berbicara lagi tentang ujian hidup melalui peribadatan. Kemudian B, pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8 berbicara tentang nubuatan sejarah dunia. Dan kemudian A, paralel dengan pasal 9 dan pasal yang ke-10, ini berbicara tentang ujian hidup melalui perkataan nubuat. Dan kemudian B, yaitu pasal yang ke-11, ini berbicara kembali tentang nubuatan sejarah dunia. Dan kemudian yang terakhir A di pasal yang ke-12. Dia berbicara kembali tentang ujian hidup yang dialami umat-umat Allah melalui kesukaran yang besar. Oleh karena itu kita akan kembali membaca ayat hafalan kita. Di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Disebutkan seperti ini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kitab Daniel ya dimulai dengan Raja Nebukadnezar menyerbu Judea, dan kemudian mereka membawa tawanan ke Babel, dan kemudian diakhiri dengan Mikael berdiri untuk membebaskan umat Allah dari Babel akhir zaman. Seperti yang diperlihatkan di seluruh kitab Daniel, pada akhirnya Allah mengerjakan segalanya demi kepentingan umatnya. Daniel dan teman-temannya tetap setia kepada Allah dan menunjukkan kebijaksanaan yang tak tertandingi di tengah-tengah pencobaan dan tantangan di dalam pengasingan. Saudara-saudara sekalian, ketika menghadapi kesengsaraan, umat Allah akhir zaman juga seharusnya tetap setia. Terutama selama waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Sebagaimana dicatat dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Sama seperti Daniel dan teman-temannya di Babel. Mereka menampilkan kebijaksanaan dan pengertian yang luar biasa. Mereka tidak hanya mendapatkan kebijaksanaan sebagai kebajikan pribadi,
tetapi akan dilakukan sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan itu untuk memimpin orang lain kepada kebenaran. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kalau coba kita ringkaskan pelajaran ini, hanya ada 5 bagian yang kita harus cermati isinya agar kita mengerti akan isi kitab ini sehingga kita dapat melewati kesukaran yang besar yang ada ya di depan kita, sama seperti pada pengalaman Daniel. Di ayat yang pertama dalam Daniel pasal yang ke-12 disebutkan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Coba kita perhatikan, Daniel pasal 12 di sini menjelaskan bangkitnya seorang penguasa, yaitu pemimpin ilahi yang bangkit untuk membebaskan umat Allah dari tangan musuh-musuh mereka yang hendak membinasakan. Mikael di sini adalah makhluk surgawi, juga menampakkan diri kepada Daniel ketika dia di Sungai Tigris, ataupun ketika dia mendapatkan penglihatan di Sungai Tigris. Mikael muncul sebagai wakil surgawi dari umat Allah di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, Mikael juga muncul. Beberapa kali dia sebenarnya muncul. Ya, di Daniel yang pasal yang ke-7, dia muncul sebagai anak manusia. Kemudian di Daniel pasal yang ke-8, dia muncul sebagai panglima bala tentara. Dan kemudian di Daniel pasal 9, Mikael muncul sebagai seorang yang diurapi dan seorang raja. Dan kemudian di Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-16 dikatakan, dia akan bangkit melawan orang-orang jahat. Saudara-saudara sekalian, Mikael di sini berarti siapa yang seperti Tuhan. Tentu kalau kita coba lihat sesungguhnya siapa Mikael ini, tidak lain adalah dia Yesus Kristus sendiri. Pada waktu itu dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ya dia merujuk pada waktu dalam Daniel pasal 11 ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di situ dikatakan Mikael muncul. Ini menggambarkan tindakannya, yaitu bangkit sebagai raja untuk menaklukkan dan juga dia memerintah. Kemudian Mikael juga bertindak sebagai pemimpin militer yang melindungi umatnya dan memimpin mereka secara khusus selama tahap-tahap terakhir dari pertentangan besar yang dihadapi oleh umat Allah. Saudaraku sekalian, Mikael ya bangkit membela umatnya, yaitu ya engkau melepaskan api murkamu sebagaimana dicatat di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-7. Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Kemudian musuhmu terpukul kalah oleh karena Tuhan dan bertujuh jalan mereka. Ya, saya ulangi. Di sini musuhmu juga terpukul kalah oleh karena Tuhan. Ya, mereka akan lari dari depanmu sebagaimana yang dicatat di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Jadi saudaraku sekalian, raja dunia bersiap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya sebagaimana dicatat di dalam Mazmur pasal yang kedua ayatnya di ayat yang kedua. Dan kemudian di Yesaya 14 ayatnya di ayat yang ke-22 dia katakan seperti ini, aku akan bangkit melawan mereka, demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, Mikael muncul untuk bertindak sebagai pembela di pengadilan surgawi. Sebagai anak manusia dia datang sebelum yang lanjut usianya, ya, untuk mewakili umat Allah selama pengadilan pra-advent ataupun pengadilan investigasi sebagaimana dicatat di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Itu bagian yang pertama.
Coba bisa kita lihat bagaimana Tuhan itu, Yesus itu bertindak luar biasa. Dan kemudian yang kedua, bagian yang kedua dari pelajaran yang tertulis dalam apa? Kitab. Tertulis dalam kitab. Ya. Di dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-7 disebutkan di sini, hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Saudara-saudara sekalian, waktu kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu akan menggambarkan keadaan dunia, ya. Sebelum kesesakan yang dinyatakan dalam buku Wahyu pasal yang ke-13. Dan masa kesesakan ini ya bukanlah kesusahan universal sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, sebagaimana dicatat dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Tetapi kesusahan yang hanya akan mempengaruhi umat Allah yang disebut dengan masa kesusahan Yakub. Apa itu kesusahan Yakub? Kesusahan Yakub artinya adalah ya kecemasan, ketakutan dari Yakub. Ya, apakah Esau sudah atau apakah kakaknya Esau sudah mengampuninya? Ini adalah merupakan simbol kecemasan akan ketidakpastian. Tetapi saudaraku, umat Allah juga pada waktu itu akan bertanya-tanya, apakah dosa mereka telah diampuni atau tidak? Apakah nama mereka telah tertulis dalam kitab kehidupan sorga? Itulah juga menjadi masa kesesakan bagi umat-umat Allah yang akan menghadapi masa kesukaran yang ada di depan. Saudara-saudara sekalian, masa kesesakan ini juga akan dimulai setelah anugerah Allah berakhir. Dan Allah akan menarik rohnya dari bumi. Dalam arti yang lain adalah, inilah saat tertutupnya pintu kasihan dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Maka disebutkan 7 malapetaka terakhir sebagai ungkapan murka Allah atas bangsa-bangsa akan dicurahkan ke Babel akhir zaman. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal yang ke-16. Dan kemudian Wahyu pasal yang ke-18 ayat 20-24. Dan kuasa kegelapan akan dilenyapkan ataupun dilepaskan ke atas dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus. Ada satu kutipan yang luar biasa yang dinyatakan oleh hambanya Ellen White sehubungan dengan itu dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 647. Dia katakan seperti ini. Akhirnya iblis akan menjerumuskan penduduk bumi ke dalam suatu kesesakan besar terakhir. Pada waktu malaikat-malaikat Allah berhenti menahan tiupan angin kencang nafsu manusia, maka semua unsur-unsur persengketaan akan bebas. Seluruh dunia akan terlibat dalam kehancuran yang lebih besar daripada kehancuran yang datang kepada Yerusalem pada waktu dia dihancurkan dahulu kala. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, ya, sehubungan dengan tertulis dalam kitab ini, bahwa pada masa kesesakan ini, umat Allah akan diselamatkan. Karena dalam pengadilan pemeriksaan atau investigasi yang dilakukan di pengadilan sorgawi, mereka telah dibenarkan oleh Yesus, imam besar sorgawi. Dan nama-nama mereka akan ditulis dalam kitab kehidupan di sorga. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, kalau kita coba hubungkan pelajaran sekolah sahabat kita dengan Alkitab ini, sesungguhnya ya ada 3 apa? Ada 3 kitab di dalam kerajaan sorga untuk mencatat semua apa? Kehidupan kita. Ada yang pertama disebutkan nama kitab itu adalah kitab kehidupan. Kitab kehidupan inilah ya, ini berbicara tentang mencatat semua orang yang pernah melayani Tuhan. Dan yang kedua ada kitab peringatan. Kitab peringatan inilah semua perbuatan baik, penderitaan dan kesusahan akan dicatat di sana oleh karena mempertahankan akan kehidupan mereka di dalam kebenaran. Dan yang ketiga adalah ada buku catatan dosa manusia. Di mana dalam buku itu segala yang tersembunyi akan terbuka di hadapan Tuhan. Ada satu kutipan dari buku Kemenangan Akhir, halaman 417 yang berbicara tentang kitab kehidupan ini. Dia katakan kitab kehidupan berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah.
Itulah sebabnya saudaraku berbicara tentang kitab ini. Dalam Lukas pasal 10 ayat 20 dikatakan apa? Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Lalu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, kitab yang kedua adalah kitab peringatan. Apa itu kitab peringatan? Apa saja yang dicatat di sana? Setiap perbuatan kebenaran diabadikan semua, ditulis dengan setia menurut apa? Waktu. Jadi sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Allah, dalam mana dicatat perbuatan-perbuatan baik mereka. Dan kemudian setiap pencobaan yang dilawan atau ditahan. Dan kemudian setiap kejahatan yang dikalahkan. Kemudian setiap perkataan yang lemah lembut diucapkan. Kemudian setiap pengorbanan. Kemudian setiap penderitaan dan kesedihan yang ditanggung demi Kristus, maka akan dicatatkan dalam kitab peringatan itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah buku catatan dosa-dosa manusia. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dikatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau apa, atau jahat. Ya. Dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, dia katakan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi saudaraku sekalian, semua hal itu akan dicatatkan di dalam apa? Di dalam kitab peringatan. Saudaraku sekalian, catatan surgawi ini sesungguhnya memberikan bukti yudisial kepada seluruh alam semesta bahwa kita adalah milik Yesus, dan karena memiliki hak, ya, karena kita adalah milik Yesus, maka kita memiliki hak untuk dilindungi selama masa kesesakan itu. Baik. Lalu yang berikut adalah bagian yang ketiga pelajaran kita tentang kebangkitan. Dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, dan banyak dari antara orang yang telah tertidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudaraku sekalian, dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ya, yaitu ada dua, ya, dalam Daniel pasal yang ke-12 ini ada dua ayat, yaitu ayat yang kedua dan ayat yang ke-13 yang menjelaskan tentang kebangkitan. Dalam apa? Dalam pasal ini. Yang pertama adalah kehidupan yang kekal akan diberikan kepada kita pada saat kebangkitan, ya, bukan ketika seseorang mengalami apa? Kematian. Lalu yang kedua, kita akan tidur dalam kematian dari saat kita mati sampai kepada tiba waktu dibangkitkan. Ya, lalu yang ketiga adalah di sini disebutkan bahwa metafora tidur, tidak ada jiwa abadi yang menghuni tubuh manusia ketika dia telah mengalami kematian. Lalu yang keempat, manusia adalah merupakan satu kesatuan, ya, yaitu dari unsur tubuh, pikiran dan roh yang tidak dapat dipisahkan. Itu sebabnya orang yang sudah mati itu sesungguhnya tidak tahu apa-apa, tidak sadar sampai kepada hari kebangkitan. Sebagaimana dicatat dalam Pengkhotbah pasal yang pasal yang ke-9, ayatnya di ayat yang ke-5. Lalu berikutnya, ya, seorang yang mati itu tidak dapat memuji Tuhan. Ini penting untuk kita pahami. Sebagaimana dicatat dalam Mazmur pasal 115 ayat yang ke-17. Dan kemudian Yohanes 11 ayat yang ke-25 berkata di sini, Yesus telah mengalahkan kematian dan dengan apa? Dengan kebangkitannya. Ini menjadi apa? Menjadi kabar baik buat kita. Jadi, kebangkitan akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus yang sudah meninggal. Ini menjadi pengharapan kita sebagaimana dicatat dalam Roma pasal yang ke-14, ayatnya di ayat yang ke-8. Dan kemudian kematian juga perlu kita tahu itu adalah akibat daripada dosa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus kepada kita.
sehingga melalui Yesus kematian telah dikalahkan melalui kebangkitannya. Sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54. Saudaraku sekalian, manusia berdosa harus mengalami pemulihan dari manusia panah kepada manusia baka. Sebagaimana dicatat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Yesus akan membangkitkan orang-orang kudusnya. Lalu ia akan menelan maut untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kebangkitan bagi orang yang sudah meninggal sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali akan menentukan orang itu untuk memperoleh hidup yang kekal atau kematian yang kekal. Dan tentu keputusan untuk menentukan kebangkitan untuk hidup yang kekal harus kita buat hari ini. Sementara masih ada waktu dan harapan bagi kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-14 ayatnya di ayat yang ke-8. Saudaraku sekalian, kita masuk kepada bagian yang keempat, kitab yang dimeteraikan. Dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 berkata, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, ya, tidak seperti kitab Wahyu. Daniel adalah buku yang dimeteraikan. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-10. Gulungan kitab itu dimeteraikan. Tetapi dia dimeteraikan sampai akhir zaman. Tetapi malaikat itu meramalkan bahwa banyak orang akan menyelidikinya. Dan pengetahuan akan bertambah. Sebagaimana dicatat di dalam Daniel pasal yang ke-12. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Disebutkan bahwa waktu akhir zaman dimulai sejak revolusi Prancis dan pemenjaraan Paus oleh tentara Napoleon yang bernama Jenderal Barthir, yaitu pada tahun 1798. Sesungguhnya ini adalah titik permulaan ataupun titik awal dari akhir zaman. Sejak saat itulah banyak ekspositor di Inggris, seperti ada yang bernama Joseph Wolf di Timur Tengah, ada Manuel Lacunza di Amerika Selatan, ada William Miller di Amerika Serikat, bersama dengan sejumlah siswa nubuatan lainnya, menyatakan berdasarkan studi mereka tentang ramalan Daniel bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Jadi saudaraku, kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya buku Daniel itu dimeteraikan sampai kepada akhir zaman. Dan tentu saya sudah sampaikan tadi bahwa permulaan akhir zaman itu ya adalah pada waktu itu. Saya akan bacakan dalam kutipan dari Ellen White. Dari buku Alpha dan Omega jilid 4. Disebutkan di halaman 374 dan 375. Disebutkan seperti ini. Akan tetapi sejak tahun 1798 buku Daniel telah dibukakan. Pengetahuan akan nubuatan telah ditambahkan dan banyak yang telah mengabarkan berita penghakiman yang sudah dekat. Saudara-saudaraku sekalian yang kasih oleh Yesus Kristus, pada akhir abad yang ke-18 dan awal abad ke-19, minat baru terhadap nubuatan Daniel dan Wahyu dibangunkan di tempat-tempat terpisah di muka bumi. Studi tentang nubuatan-nubuatan ini menuntun pada kepercayaan luas bahwa kedatangan Kristus sesungguhnya sudah amat dekat. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam pelajaran yang bagian yang kelima ini adalah bagian yang terakhir. Ini disebutkanlah masa penantian. Masa penantian. Dalam Daniel pasal yang ke-12, ayatnya di ayat yang ke-12 mengatakan, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Saudaraku sekalian, sesungguhnya penglihatan utama Daniel terakhir adalah di sungai ataupun di Tigris, sebagaimana dicatat di Daniel pasal 10 ayat yang keempat.
Tentu kalau kita coba lihat di sini, kata sungai dalam konteks ini menggunakan kata Yeor yang menunjuk kepada sungai Nil, di mana hal ini menggambarkan bagaimana Tuhan menebus Israel dari Mesir dan juga Dia akan menebus umatnya di akhir zaman. Baik, saudara-saudara sekalian, dalam masa penantian ada 3 kerangka nubuatan yang diberikan pada Daniel ini. Yaitu yang pertama adalah nubuatan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, bilakah hal ajaib ini akan berakhir? Ini disebutkan dalam Daniel pasal 12 ayat yang ke-6. Hal itu mengacu kepada masa nubuatan 1260 tahun atau 3,5 masa dalam Daniel pasal yang ke-7 dan dan Daniel pasal yang ke-8. Tahun supremasi kepausan yang berlangsung dari tahun 538 sampai 1798. Jadi nubuatan ini berlangsung yaitu sesuai dengan sejarah mulai dari tahun 538 dan berakhir tahun 1798. Lalu berikut ya, Daniel meminta penjelasan terperinci dari Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Dan 2 waktu nubuat diberikan kepadanya, yaitu apa? Tahun 1290 tahun. Ini nubuatan yang kedua, dan kemudian nubuatan 1335 tahun. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan. Masa perhitungan 1290 tahun ini dimulai pada tahun 508 Masehi, di mana Clovis, yaitu Raja Prancis, dibaptis dan dia menerima agama Katolik. Ya, maka kalau coba kita jumlahkan dari tahun 508 tambah 1290, maka dia akan tiba kepada angka 1798, yaitu pada tahun 1798 Masehi. Ya, dan kemudian masa 1290 tahun ini berakhir ketika Paus ditangkap ya di bawah otoritas Napoleon, yaitu Kaisar Prancis. Ya, dan itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nubuatan ini sesungguhnya telah digenapi dengan apa? Dengan luar biasa ya kepada kita. Saya coba tadi tuliskan di sini kalau tahun 508 itu kalau coba kita urutkan ya, tahun 508 ini adalah masa di mana Raja Prancis dibaptis dan menerima iman Katolik. Ya, meskipun dia dibaptis tapi yang dia terima adalah iman Katolik. Lalu tahun 538 Justianus memberikan Paus kuasa politik, ya. Dan kemudian tahun 1843 inilah yang disebut dengan masa pergerakan Miller dan studi baru tentang nubuatan Alkitab. Itulah yang disebutkan waktu penantian dan harapan akan kedatangan Yesus yang segera. Dan kemudian di tahun 1844 inilah yang disebut dengan masa kekecewaan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, betapa luar biasanya nubuatan itu, janji-janji itu, apa yang dituliskan dan dibuatkan dalam Alkitab digenapi dengan apa? Dengan luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir pelajaran ini saya ingin mengajukan 3 pertanyaan kepada kita yang harus kita renungkan dan kemudian kita jawab dalam diri kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah saya menyadari bahwa waktunya sudah sangat singkat dan Yesus akan segera datang kembali? Ini menjadi pertanyaan pertama untuk kita jawab dan kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Yang kedua adalah, apakah yang harus saya lakukan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali yang segera akan terjadi? Lalu yang ketiga adalah, apakah saya memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan untuk tinggal di dunia baru yang disediakan oleh Tuhan kepada kita? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan dan aplikasi dari pelajaran ini, saya akan sampaikan beberapa poin. Yang pertama, mengingat bahwa Allah Daniel adalah Allah kita dan kita adalah umat Allah. Tentu
janji-janji yang telah disampaikan kepada Daniel itu juga adalah janji-janji yang pasti yang diberikan kepada kita. Dan itu akan terjadi. Yang kedua, Mikael, yaitu Yesus Kristus, adalah wakil kita di bait suci surga yang senantiasa mengantarai kita kepada Bapa. Dia adalah Tuhan kita yang hidup, yang mengemudikan sejarah, yang mengawasi, dan juga yang memelihara kita sampai kepada tujuan akhir kita. Dengan demikian, kita bisa hidup di masa sekarang ini dan dapat melihat ke masa depan yang ada dengan sukacita dan iman. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, sementara pertentangan besar sedang terjadi, masa kesukaran besar masih ada di depan kita. Sebelum Yesus datang membawa kita untuk pulang ke rumah, marilah kita setia kepada Tuhan. Sama seperti Daniel, dia selalu membangun hubungannya yang intim dengan Tuhan setiap hari. Apakah itu melalui berdoa, apakah itu melalui belajar Alkitab, dan juga melalui berpuasa, dan juga penyerahan diri yang terus-menerus kepada Tuhan, dan percaya kepada janjinya, sehingga kita pun akan memperoleh kemenangan. Inilah doa dan hadapan kita bersama. Oleh karena itu, saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta Tuhan untuk menolong kita, untuk melewati masa kesukaran depan kita, agar kita boleh tiba di rumah. Kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam sorga, terima kasih. Kami sangat kagum melihat firman-Mu, nubuatan, janji-janji, penggenapan-penggenapan yang telah dinyatakan lewat firman-Mu dalam pelajaran sekolah sahabat kami di pelajaran yang terakhir membahas Daniel pasal yang ke-12. Tuhan di sorga, tolonglah kami ya Bapa, agar kami pun dapat menaruh percaya kami kepada Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan setiap saat, setiap hari dalam melewati pertentangan yang besar di depan kami. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan. Kami akan menang pada akhirnya bersama Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kami pulang ke rumah di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengharapan ini akan terus menyala dalam hidup kami saat ini dan sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.